Oke, baik teman-teman semuanya, selamat siang. Mungkin lewat pembelajaran video ini begitu ya, saya akan membagikan materi tentang KLT yang mungkin tidak bisa kita realisasikan tatap muka secara offline. Oleh sebab itu, lewat video ini saya akan bagikan kepada teman-teman materi tentang kromatografi linguistis. Saya yakin sebelumnya pasti teman-teman sudah pernah disinggung ya oleh dosen sebelumnya di periode PTS bahwa KLT itu adalah salah satu metode dalam fitokimia yang digunakan untuk mengidentifikasi ya identifikasi suatu senyawa ataupun molekul yang apa namanya eh, kita gunakan terutama di dalam pengembangan alam ya senyawa-senyawa metabolit sekunder tentunya. Eh, Namun agar lebih paham lagi ya lewat video ini mungkin saya akan bagikan beberapa hal saja ya yang saya rasa perlu untuk kita ingat kembali tentang KLT itu sendiri. Mari kita lihat. Yang pertama di sini saya ingin menekankan bahwa yang pertama kalau kita lihat definisi daripada kromatografi itu dikatakan bahwa ini adalah suatu teknik pemisahan ya teman-teman. Jadi ini adalah suatu teknik pemisahan ya memisahkan yang dipisahkan adalah molekul begitu ya ataupun senyawa berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan juga fase diam. Kemudian untuk memisahkan komponen berupa molekul atau senyawa yang berada pada suatu larutan. Nah, kromatografi itu sendiri di pertemuan sebelumnya juga sudah saya sebutkan bahwa kromatografi mungkin yang kemarin sudah sempat kita bahas itu ada kromatografi kolom begitu ya. Dan juga kalau keperluan identifikasi ya kita biasa pakai yang kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis ini biasa digunakan sebagai uji pendahuluan sebelum kita masuk kepada kromatografi kolom begitu ya. Di mana kromatografi kolom ya kemarin ya kita belajar untuk suatu proses isolasi gitu ya, isolasi senyawa. Nah, yang ingin saya bagikan di sini kalau kita lihat ya, di sini ada kata kunci yang perlu digarisbawahi adanya namanya itu pola pergerakan gitu ya. Nah, pola pergerakan di sini yang dimaksud adalah ini yang perlu teman-teman apa namanya catat bahwa adanya begitu ya, adanya perbedaan kecepatan perpindahan ya, perbedaan kecepatan perpindahan atau migrasi begitu ya, migrasi setiap komponen senyawa. Komponen senyawa ya. Tentu kalau kita bicara perpindahan ini pasti melibatkan namanya ada fase diam dan juga ada fase gerak gitu ya, fase diam dan juga fase gerak. Oke, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan ya. Kalau kita lihat lebih detail ya, pola pergerakan di sini, pergerakan yang diakibatkan karena apa? Nih, adanya perbedaan ya, kecepatan perpindahan setiap komponen senyawa yang melibatkan fase diam dan juga fase gerak ya. Itu kemudian kalau kita lihat selanjutnya ya, di sini ada juga saya tandai begitu ya. Saya lampirkan ada fase diam dan juga ada fase gerak. Kalau fase diam biasanya berupa zat padat begitu ya. Berupa zat padat, kalau fase gerak ada bentuknya cair ya, kita sebut sebagai eluen. Biasa ini eluen adalah campuran ya beberapa pelarut gitu ya. Eluen ini adalah campuran beberapa pelarut. Sementara kalau bentuknya itu adalah gas ya, ini biasa kita manfaatkan di dalam aplikasi atau instrumen gas kromatografi begitu. Nah, yang menarik di sini kalau kita lanjutkan adanya pola pergerakan di sini ya di dalam KLT itu, jadi kalau saya umpamakan ini adalah sebuah lempeng KLT, ini adalah bagian bawah, ini adalah bagian atas. Ketika kita celupkan dalam sebuah pelarut atau eluen, akan terjadi perpindahan ya, pergerakan dari bawah sini menuju ke atas ya, menuju ke atas. Nah, proses perpindahan ini ya, pelarut naik ini yang saya maksud melalui gaya kapiler ya. Perpindahan titik dari bawah sini di mana fase gerak
akan menghanyutkan dan menggerakkan si senyawa itu begitu ya melewati atau sepanjang fase diam ini plat silika ini itu berdasarkan gaya kapiler ya, sehingga nanti sampel dari titik bawah penotolan akan di bawah ke atas begitu ya, bagian atas. Nah, kemudian jenis kromatografi. Jenis kromatografi di sini saya bedakan menjadi dua ya, ada berdasarkan fenomena dan juga berdasarkan teknik pemisahan. Nah, yang pertama uh, perlu teman-teman ketahui bahwa KLT ya, KLT, HPLC ya, PLC apalagi kromatografi gas begitu ya, atau GC begitu ya, itu adalah teknik begitu ya, jadi bukan suatu mekanisme. Nah, seringkali ya mahasiswa itu bingung atau tukar-tukar antara mekanisme dan juga teknik begitu ya. Jadi ini adalah suatu teknik begitu, teknik pemisahan ya yang memanfaatkan pola KLT dan juga HPLC ya, dan juga kromatografi gas seperti itu ya. Ini saya sekedar mengingatkan saja supaya teman-teman tidak tertukar ya konsep ini. Kemudian kita lanjut ke materi kita. Kalau kita lihat berdasarkan fenomena pemisahan ya teman-teman, ada di sini namanya itu kromatografi adsorpsi gitu ya. Ada kromatografi partisi cair-cair begitu ya. Ada kromatografi pertukaran ion dan juga ada kromatografi filtrasi gel ya. Kalau kita lihat absorpsi di sini ya seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi partikel atau komponen itu apa namanya? Uh, Adsorpsi itu terjadi pada permukaan fase diam gitu ya. Nah, adsorpsi pada permukaan fase diam. Kemudian dari adanya adsorpsi itu ya, jadi kepolarannya itu akan sangat menentukan di sini. Kalau fase diam ya, fase diam yang umum kita pakai itu adalah biasa plat silika begitu di dalam KLT kalau kita analisa di lab atau kimia. Nah, silika ini sifatnya itu adalah polar. Jadi setiap larut ataupun setiap komponen senyawa ya, sampel yang kita analisa apabila dia bersifat polar, otomatis dia nanti akan tertahan, begitu ya, akan terjadi ikatan yang lebih kuat antara komponen senyawa itu dengan si uh, lempeng daripada KLT itu, begitu, silika ini. Sehingga proses perpindahan dari titik bawah ke atas tadi, ya, proses migrasi itu dengan gaya kapilaritas tadi, itu akan semakin lama, ya, akan semakin lama. Itu adsorpsi. Kemudian ada kromatografi partisi cair-cair ya. Partisi cair-cair di sini uh, partisi berarti berbagi begitu ya. Partisi berbagi berarti. Jadi akan ada perbedaan kelarutan ya antara dua fase begitu ya. Jadi fase diam dan fase gerak itu akan saling berbagi. Semakin larut pada fase gerak berarti semakin cepat dia untuk bergerak begitu ya. Semakin larut pada fase gerak maka nanti pola pergerakan atau migrasinya akan semakin cepat. Nah, contoh aplikasinya ini pada sistem HPLC begitu ya ataupun TLC. Kemudian ada kromatografi pertukaran ion di sini, di mana kalau pertukaran ion ini kita bedakan atau prinsipnya itu berdasarkan muatan listrik molekul. Jadi setiap molekul itu memiliki muatan listrik apabila muatan apa namanya gugus muatannya itu ya. Kalau kita bahasakan itu gugus muatan, dia itu bermuatan negatif. Nah, apabila dia bertemu dengan molekul yang notabene bermuatan positif, gitu ya, gugus molekulnya, nanti dia akan terikat lebih lama, ya, akan terjadi ikatan di situ. Nah, dari ikatan tersebut nanti ya akan mengakibatkan adanya apa namanya daya tangkap, ada afinitas begitu ya, ada binding sehingga nanti akan memudahkan di dalam proses kita untuk pemisahan maupun analisa senyawa-senyawa tertentu. Nah, yang menarik daripada kromatografi pertukaran ion di sini adalah dia ini tidak digunakan atau secara khusus ya mungkin ya tidak digunakan untuk menganalisa bahan alam begitu senyawa metabolit, lebih kepada apa ya senyawa-senyawa di dalam tubuh kita seperti protein ya, DNA, peptida, asam amino itu penggunaan daripada kromatografi pertukaran ion. Kemudian ada yang filtrasi gel ya. Nah, kalau filtrasi gel ini berdasarkan ukuran molekul ya, sederhananya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pada apa namanya
berdasarkan teknik pemisahan ya, ada KLT, ada kromatografi kolom ya, ada kromatografi gas cairan ya, yang kita bahas hari ini. Karena nanti akan kita praktikum juga lebih banyak kromatografi lapis tipis ini. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung bahwa di dalam KLT ya, khususnya lapis tipis itu begitu ya, akan terjadi suatu fenomena adsorpsi ya, adsorpsi. Nah, ini yang menjadi pembeda antara adsorpsi dan absorpsi. Kalau adsorpsi ya, proses atau yang pemisahan yang terjadi atau pengelompokan yang terjadi itu antara jadi hanya sekedar dia itu berikatan di permukaan daripada molekul ya, kayak gitu. Nah, tadi sudah saya definisikan bahwa suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Nah, anggap saja yang biru ini dimiliki oleh yang namanya fase diam gitu ya. Atau kita gunakan di sini adalah silika begitu ya, silika. Nah, eh, ini ya, setiap molekul-molekul yang silika ini sifatnya polar ya. Nah, setiap molekul yang sifatnya polar akan berikatan kuat dengan uh, setiap molekul atau senyawa yang sifatnya polar juga begitu. Karena silika ini polar, otomatis dia akan berikatan dengan setiap molekul atau senyawa yang sifatnya polar. Sehingga nanti proses migrasi atau analisa di atas lempeng KLT, perpindahan noda itu oleh fase gerak akan terjadi lebih lama karena ikatannya itu lebih kuat begitu. Ya. Oke, ini adalah proses yang terjadi di dalam KLT prinsipnya ya. Ada suatu proses adsorpsi di situ ya antara molekul dengan fase diam ya, diperantarai oleh apa namanya dipengaruhi oleh fase gerak. Nah, kemudian kalau kita lihat ya kromatografi lapis tipis begitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan tujuan ya, tujuan daripada KLT itu sendiri. Yang pertama, tadi di awal sekali saya sampaikan bahwa ini biasa metode pendahuluan yang kita pakai untuk menentukan pelarut yang sesuai ketika kita ingin mengisolasi suatu senyawa menggunakan kromatografi kolom begitu ya. Jadi ini adalah teknik pendahuluan begitu ya yang kita gunakan sebelum masuk ke kromatografi kolom. Kenapa begitu ya? Karena eh, kalau kita sudah masuk ke dalam kromatografi kolom, itu pemisahannya itu diharapkan menggunakan senyawa-senyawa yang apa ya sudah selektif gitu ya. Sehingga nanti harapannya pemisahan yang terjadi dari kromatografi kolom itu akan berjalan lebih maksimal, lebih baik begitu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk analisis fraksi-fraksi yang diperlukan dari kromatografi kolom. Nah, untuk kepentingan analisa gitu ya, di mendeteksi adanya senyawa tertentu di dalam fraksi-fraksi yang sudah ada, yang sudah teman-teman buat kemarin misalkan begitu ya. Nah, itu apa namanya? Yang apa namanya digunakan begitu. Tujuan tujuan penggunaan daripada si ALT ini. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi kemurnian ya. Sering juga digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemurnian dari senyawa. Namun memang tidak bisa kita lihat secara langsung begitu ya, secara detail kemurnian daripada senyawa tersebut itu, tapi akan sangat membantu dalam kita menganalisa kemurnian suatu senyawa itu murni atau tidak, atau ada kandungan senyawa-senyawa lainnya. Kemudian memonitor jalannya suatu reaksi kimia. Nah, KLT ini identik dengan adanya noda begitu ya. Sorry, noda ya. Nah, ketika kita penotolan awal di satu titik, noda ini akan muncul. Nah, setelah bertemu dengan fase gerak begitu, noda ini akan berlahan-lahan pudar sehingga berpindah ke spot berikutnya. Ya, berpindah ke spot berikutnya. Dia akan bergerak ke atas ya. Nah, adanya perubahan noda yang dari awal tampak jelas, kemudian samar-samar pindah ke spot berikutnya, itu menandakan suatu reaksi kimia itu masih terjadi begitu. Nah, apabila sudah tidak terjadi lagi, nah berarti proses reaksi kimia itu sudah tidak berjalan lagi. Jadi itu menjadi suatu indikator penting dalam kita melakukan analisa, teman-teman. Kemudian ini prinsip pemisahan pada KLT. Nah, yang ingin saya bagikan di sini. Ini adalah lempeng KLT ya, aluminium silika gel itu ya, yang nanti akan kita pakai dalam identifikasi. Jadi
ada aluminium foil. Ada aluminium foil, bagian depannya itu biasa ada seperti bubuk putih begitu ya. Permukaannya itu ada seperti bubuk putih yang ditaburkan pada permukaan aluminium foil begitu. Nah, bubuk putih itu adalah silika begitu ya. Adalah silika, silika gel. Biasa kita istilahkan seperti itu. Nah, di sini sifatnya polar. Nah, polar ini disebabkan karena dia mengandung gugus hidroksil, ya, gugus hidroksil. Awalnya sebenarnya dia tidak polar karena ini adalah silika, strukturnya itu SiO begitu ya. Tetapi ya, karena dalam proses apa ya pembuatan daripada plat silika ini dia Si dan O ini tidak berikatan secara kuat, otomatis ada air yang akhirnya masuk ke dalam struktur ikatan mereka begitu. Nah, adanya OH ini begitu ya, itu akhirnya atau terbentuknya gugus hidroksil ini sehingga itu akhirnya mempengaruhi sifat daripada silika itu sendiri, yang dimana dia menjadi lebih polar akhirnya. Nah, oleh sebab itu ya, fase diam silika gel itu kita kenal bersifat polar. Nah, di mana semakin polar campuran, absorpsinya semakin kuat. Campuran di sini adalah campuran daripada LUN, begitu ya. Semakin kuat ya campurannya polar begitu sejenis, maka absorpsinya akan semakin kuat, maka dia tidak akan lambat itu perpindahannya dari titik bawah untuk naik ke atas migrasinya. Kemudian menentukan sifat setiap senyawa dalam KLT secara kualitatif dengan mengukur nilai RF. Nah, endingnya nanti kita akan mengukur nilai RF namanya, teman-teman ya. RF retention factor, ada yang bilang seperti retardation factor, banyak istilah-istilahnya. Tapi pada dasarnya ini adalah suatu nilai ataupun indikator yang kita pakai untuk melihat hasil daripada perpindahan migrasi tadi itu, ya, noda dari titik penotolan bawah ke atas, begitu ya. Nanti lebih jelas ada di slide-slide berikutnya, saya jelaskan. Nah, ini terkait dengan kelebihan daripada kromatografi lapis tipis, ya. Saya rasa teman-teman nanti bisa baca sendiri saja ya dan didalami begitu. Kemudian, nah ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam uji kromatografi lapis tipis. Yang pertama, perlu teman-teman ketahui pelarut ya atau LUN ya. Ini penting sekali. Kalau LUN-nya salah, nah fase geraknya tidak tepat, otomatis nanti dia justru tidak bisa memindahkan atau apa ya eh, ya proses adsorpsinya itu tidak akan terjadi secara maksimal begitu ya. Kepolaran itu penting sekali. Kemudian adsorben ya, adsorben itu adalah itu fase diam itu loh, fase diam yang kita gunakan. Kalau adsorben itu nanti di slide belakang ada kok ya, slide belakang itu ada silika gel begitu ya. Silika gel ini sifatnya polar, ada alumina, ini lebih basah dia ya, lebih basah. Kemudian yang ketiga itu selulosa. Ini hidrofilik ya, dia sifatnya hidrofilik. Jadi ada silika gel, ada alumina dan juga selulosa ya, adsorben itu. Kemudian, nah ketebalan adsorben ya, ketebalan absorben. Semakin tebal adsorbennya atau serbuk silikanya semakin tebal, otomatis proses adsorpsi ya itu akan semakin lama juga begitu ya. Kemudian jumlah material. Nah, jumlah material ini berkaitan dengan jumlah sampel yang kita totolkan saat kita melakukan uji. Jadi, kalau terlalu pekat, nanti titiknya itu ketika dia kita totolkan, nah, resapannya itu akan melebar kemana-mana, ya, resapannya itu akan melebar. Kemudian kemungkinan terjadinya tiling begitu ya, ekor ya, itu akan semakin besar juga. Nanti saat kita praktikum akan kita lihat ya bentuk tiling itu seperti apa dan apabila terlalu tebal, terlalu pekat penotolannya, dia akan menyebabkan bercak yang bergerak itu atau noda yang terbentuk itu menjadi lebih tebal dan eh, bisa juga ketika kita gandeng atau analisis sampel bersebelahan, nah nodanya ini justru mengganggu ke sebelah sini begitu ceritanya.
mengganggu serapan senyawa yang ada di sebelahnya, sehingga hasilnya nanti tidak bisa kita validasi, gitu ceritanya ya. Nah, kalau gerakan noda ini terganggu, harga RF nanti yang kita hitung juga tidak akan valid begitu. Jadi sangat-sangat berkaitan berpengaruh ya faktor-faktor ini. Kemudian ini adalah gambaran metode yang akan kita praktekkan nanti. Jadi yang pertama setiap alat dan bahan ya sampel kita gunakan ya. Kita siapkan juga eluennya begitu. Yang biru-biru ini adalah eluen. Kita buat penotolannya. Kemudian terjadi proses eluasi begitu ya. Nah, kemudian setelah sampai pada titik yang atas, kita deteksi bercaknya menggunakan beberapa reaksi semprot begitu ya untuk menambah kontras warna begitu dari beberapa senyawa. Sehingga ketika kita analisa di bawah lampu UV itu dapat lebih nampak begitu ya. Nah, kemudian terakhir baru kita hitung nilai RF-nya untuk setiap spot atau titik sampel yang sudah kita totolkan. Kemudian, nah ini adalah video singkat proses pembuatan. Jadi dari awal kita memotong plat lempeng KLT itu, jadi jangan di bagian depannya ya, begitu ya. Kita siapkan suatu alas dulu ya, yang bersih begitu, karena nanti akan kita balik nih ya, supaya jangan sampai basah. Nanti akan membasahi bagian bawah daripada plat ini. Silikanya itu akan basah. Jadi kita potong itu di bagian aluminium atasnya yang bentuknya silver ini. Ya, pakai cutter pastikan. Kemudian setelah itu kita buat garis ya, garis batas bawah dan juga batas atas. Nanti tekniknya akan kita bicarakan di lab. Kemudian nanti setelah itu kita totolkan sampel kita. Setelah penotolan, kita masukkan ke dalam chamber yang sudah kita isi dengan fase gerak. Pastikan chamber itu sudah dijenuhkan terlebih dahulu, khususnya fase geraknya, karena proses penjenuhan daripada fase gerak itu akan berpengaruh terhadap proses adsorpsi yang terjadi antara senyawa sampel kita ya di dalam sampel ataupun molekul yang ada dalam sampel dengan si plat silika tadi begitu ya. Plat silika yang notabene sifatnya polar itu akan mempengaruhi. Bisa saja nanti akibatnya tidak pergerakannya itu jadi lebih lama begitu. Pergerakan migrasinya itu akan lebih lama. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Sehingga nanti titik akhir daripada noda itu menjadi tidak akurat, berdampak pada nilai RF nanti juga yang tidak valid. Setelah itu biasa kita keringkan ya, kita keringkan. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini ya, noda-noda seperti ini. Nah, sampai titik paling atas harus kita batasi sampai paling atas ini. Kemudian, nah ini adalah fase diam yang biasa kita gunakan ya. Ada silika, alumina ya, tanah dan seterusnya. Bisa teman-teman baca ya. Nanti referensi teoritis banget begitu. Kemudian ini adalah struktur daripada silika gel ya, SiO2 ini. Kemudian ini adalah singkatan dari setiap kode ya. Biasa ini ada kode nih di sini ya. Di sini biasa ada kode itu. Nanti bisa disesuaikan kalau GSP ini artinya apa ya, F atau UV ya. 254 dan 366 ini adalah gelombang yang bisa mendeteksi atau membaca nanti noda yang terbentuk dari hasil reaksi itu. Kemudian, nah ini fase gerak ya. Nah, ada beberapa fase gerak begitu ya sebenarnya ya, sesuai dengan tingkat kepolarannya teman-teman bisa lihat nanti di sini. Kemudian ini kalau kita lihat terkait RF ya, tadi retention factor atau retardation factor. Nah, umumnya itu RF itu ada di nilai 0 sampai dengan 1 ya. Entah 0, sekian ya. Biasa itu kita katakan paling bagus kalau dia mendekati 1. Tapi belakangan ini begitu ya, jangan sampai mahasiswa salah dalam melakukan analisa. Kesalahan yang saya maksud adalah kita tidak bisa menganalisa satu senyawa di dalam, anggaplah ini satu lempeng KLT ya. Kita menganalisa satu senyawa begitu ya. Katakanlah spotnya itu ini batas atas, ini batas bawah. Nah, kita sudah selesai melakukan analisa, terbentuklah RF-nya. Nah, satu nilai RF yang muncul ini dari satu senyawa yang kita analisa tidak bisa kita katakanlah RF-nya 0,76 begitu ya. Nah, ini tidak bisa kita langsung menyatakan bahwa sampel A ini positif mengandung senyawa A begitu, senyawa tertentu. Tidak bisa. Kita membutuhkan adanya pembanding.
Namanya juga metode pengujian, analisa. Kita perlu ada pembanding. Mau uji apapun itu, mau uji tabung ya. Kalau uji tabung kan kita pakai standar, ada indikator, ada perubahan warna, terbentuknya endapan, dan itu kita gunakan sebagai indikator. Nah, kalau pada KLD, kita perlu adanya baku pembanding atau baku standar. Oleh sebab itu, RF-nya itu tidak bisa kita gunakan yang tunggal seperti ini. Kita perlu ada referensi nilai RF daripada baku itu. Oleh sebab itu harus ada dua penotolan nanti begitu, ada dua titik. A ini kita gunakan untuk sampel, B ini otomatis adalah baku standarnya. Jika kita balik, A ini adalah baku standar, B ini adalah sampel begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti noda yang muncul, kalau memang positif, katakanlah B ini adalah sampel, baku ya, dia noda yang terbentuk itu ada di RF-nya itu katakanlah 0,8 begitu ya, 0,8. Nah, A ini ternyata terbentuk juga kalau kita lihat secara langsung, ternyata titiknya itu sama, nggak jauh beda, sejajar begitu ceritanya. Nah, kita perkuat dengan apa? Kita hitung lebih detail RF-nya. Nah, RF-nya itu kita hitung ternyata ya kurang lebih ada di 0,79 lah, atau bahkan di 0,8 sekian. Nah, ini ada kemiripan berarti, ada kemiripan, ada selisihnya itu kecil. Dari situ mungkin bisa lebih kuat kita lakukan praduga bahwa di dalam sampel ataupun senyawa yang kita analisa mengandung senyawa tertentu yang kita di situ tegakkan dengan si pembanding itu. Kalau flavonoid misalnya kita pakai quercetin begitu ya. Nah, berarti di dalam sampel kita itu misalkan mengandung flavonoid dengan apa? Nah, noda yang muncul itu sebanding dengan noda yang dihasilkan dari quercetin itu begitu. Nah, seperti itu cara kita untuk menegakkan atau melihat apakah positif negatif dari hasil KLT kita. Jadi tidak hanya menggunakan satu titik spot ya, dari sampel itu aja kita baca RF-nya begitu langsung kita bilang oh ini positif mengandung senyawa-senyawa tertentu. Tidak begitu ya. Karena beberapa senyawa itu ada kalanya memiliki apa namanya nilai RF yang menyerupai sama. Nah, nilai RF yang menyerupai ini beragam dari setiap senyawa ini sangat dipengaruhi oleh fase gerak yang kita pakai atau eluen yang kita pakai. Nah, oleh sebab itu penting untuk kita menggunakan pembanding dalam waktu yang sama. Kayak gitu ya. Menggunakan pembanding dalam waktu yang sama ketika kita melakukan analisa. Ya itu ya yang perlu teman-teman ketahui ya. Ini adalah bagaimana cara menghitung ya apa namanya nilai RF. Yang pasti kita perlu ketahui adalah rumusnya terlebih dahulu, gitu ya. Rumusnya yang perlu kita ketahui. Nah ini rumusnya sebentar. Nih ya jarak perjalanan analit dibagi dengan jarak perjalanan fase gerak ya. Itu rumusnya. Kemudian kita hitunglah spot yang muncul pada noda A, noda B, sehingga nanti kita dapat RF-nya masing-masing. Ya, ini kelengkapan pendukung ya, bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian ini adalah contoh-contoh reaksi yang kita gunakan begitu ya, dalam reaksi semprot khususnya begitu. Kemudian ini ketika kita ingin menganalisa golongan-golongan senyawa tertentu, ada beberapa referensi ya yang saya ambil dari internet untuk menentukan fase geraknya. Misalkan fase gerak ya untuk minyak atsiri, misalnya kita bisa pakai toluen, etil asetat 93/7, golongan triterpen menggunakan heksan etil begitu ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya sebagai bahan referensi. Kalau alkaloid ya, ada etil, dietilamin ya. Kalau antraquinon menggunakan etil asetat, metanol dan juga air begitu ya. Bisa kombinasi dua senyawa, dua-dua pelarut, bisa juga tiga pelarut begitu. Ya, dan seterusnya. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Baik, saya rasa itu dulu video yang bisa saya bagikan dalam materi video ini materi yang bisa saya bagikan. Semoga nanti bisa dipelajari dan menjadi apa ya tambahan ilmu untuk persiapan kita praktikum di minggu depan gitu ya. Terima kasih, selamat siang.